Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, al-ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Ghayatu wa Taqrib, disebut juga dengan Ghayatul Ikhtisar, disebut juga dengan kata matan Abi Syuja fil fikih syafi'i, matan fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Kita alhamdulillah sebelum Ramadan kita sudah di pertemuan dan di majelis yang ke-24 hari ini. Kita masuk pada majelis yang ke-25. Alhamdulillah di dalam pembahasan kitab ini. Dan kita di majelis 24 yang terakhir itu sudah masuk dalam pembahasan hayat as-sholah, gerakan-gerakan dalam sholat, yang mana beliau sebutkan itu penulis Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, hayat gerakan sholat itu ada 15. Kita sudah sebutkan sebagian besarnya, dan pembahasan terakhir kita di pertemuan ke-24 adalah bacaan ruku dan bacaan dalam sujud. Itu pembahasan terakhir kita, alhamdulillah. Di pertemuan di malam hari ini kita melanjutkan apa yang kita telah ambil sebelumnya tentang hayatus sholah, yaitu kita masuk di ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, wa wad'ul yadain alal fakidaini fil julus, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Ketika duduk. Ini
Disebutkan oleh para ulama kita termasuk sunnah. Ketika seorang duduk dalam sholat, apakah duduk antara dua sujud, duduk dalam tasyahud awal, ataupun tasyahud akhir, itu disunnahkan untuk meletakkan tangan di atas paha. Ada juga riwayat yang menyatakan meletakkan tangan di atas lutut. Dan ini telah sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Misalnya ada dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana idza qa'ada fit tasyahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk dalam tasyahud, maka beliau meletakkan tangan kanannya, tangan kirinya di atas lutut kiri dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanan. Dalam riwayat lain Imam Muslim dikatakan wa wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna, sesuai dengan lafaz yang disebutkan oleh penulis. Diletakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra. Tangan kiri di atas paha kiri. Jadi dua. Misalnya kita anggap ini lutut. Ini paha. Tangan ini boleh diletakkan di atas paha. Boleh. Ini sunnah. Hadits riwayat Imam Muslim. Boleh juga diletakkan di atas lutut. Ini tangan. Dua-duanya ini riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, juga datang dari sahabat Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Itu dua sunnah ketika duduk. Ini umum. Beliau bahasakan dengan bahasa yang umum karena ini fikih praktis. Jadi beliau katakan wad'ul yadaini 'alal fakhidain fil julus. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika duduk. Artinya dua tangan tadi itu masing-masing di paha atau lutut dari yang sepasang dengan tangan itu. Kanan di atas kanan, kiri di atas kiri. Itu yang dimaksud. Kan ini fikih ringkas. Lebih jelas di hadits yang kami bacakan tadi. Lebih jelas di hadits yang kami bacakan tadi. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Hay'ah, keadaan seperti tadi itu hukumnya adalah sunnah di dalam sholat. Di dalam sholat. Kemudian beliau berkata, wa yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbahah. Ini beliau bercerita tentang jari. Tadi kan tangan dulu. Posisinya seperti itu. Sekarang beliau ceritakan bagaimana jarinya. Ini jari tangan. Beliau katakan wa yabsutul yusra. Yang kiri cukup dihamparkan.
Jari kiri dibuka. Jari kiri dibuka. Wa yaqbidul yumna. Sementara yang kanan dikobat. Ini namanya dikobat. Digenggam. Illal musabbahah. Kecuali yang jari telunjuk. Ini yang dikecualikan. Ini yang disebutkan oleh penulis ini adalah salah satu kaifiat keadaan jari ketika bertasyahud yang kanan. Iya. Keadaan yang beliau sebutkan ini adalah berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala an. Beliau menukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertasyahud belum menggenggamkan seluruh jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuk. Dan berisyarat dengan jari telunjuk. Genggam semuanya dan berisyarat dengan telunjuk. Ada keadaan yang kedua yang boleh juga antum lakukan ketika kita bertasyahud, yaitu dengan mengepalkan jari kelingking, kemudian jari manis, ini dikepalkan, digabungkan. Kalau tadi kan semuanya, kecuali telunjuk. Sekarang cara yang kedua, dikepalkan dua ini, kemudian jari ibu jari dilingkarkan dengan jari tengah. Kemudian bertunjuk, berisyarat dengan jari telunjuk. Jadi yang seperti ini. Ini juga boleh dengan dua ini. Jadi dua ini saja yang dikepalkan. Kalau tadi semuanya dikepalkan kecuali telunjuk. Ini disebutkan dalam fikih Syafi'i, fikih praktis. Banyak dari kalangan orang awam dia hanya begini kemudian tunjuk. Padahal yang terkenal dalam fikih praktis dalam Syafi'iyah seperti ini. Yang pegang semuanya baru telunjuk. Nah sekarang cara kedua. Boleh dua saja yang dikepalkan, dua ini. Kemudian ibu jari ke jari apa namanya ini? Jari tengah. Dilingkarkan. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Berisyarat dengan jari telunjuk. Ini cara yang ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari sahabat Wa'il ibn Hujur radhiyallahu taala anhu. Ya. Disebutkan hal tersebut. Kata Wa'il ibn Hujur ketika belum menyebutkan hadis yang panjang, karena Wa'il ibn Hujur sengaja beliau datang dan beliau katakan, sengaja memang beliau lakukan. Beliau katakan di awal kisah, la'anduronna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli. Saya akan melihat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau sholat. Jadi dari awal beliau ingin melihat bagaimana Nabi sholat. Jadi beliau perhatikan dari awal sampai potongan yang kita inginkan sekarang ini. Beliau berkata terkait dengan posisi tangan tasyahud.
Kata beliau, wa qabadha thintaini, beliau genggamkan dua jarinya. Wa hallaqo halqatan, dan saya melihat beliau melingkarkan lingkaran di jari tengahnya. Wa yaqulu hakada, maksudnya beliau contohkan seperti ini. Beliau contohkan seperti ini di murid-muridnya. Wa hallaqa bisrul ibhami wal wusta wa asyara bis sababah. Itu beliau lingkarkan bisr. Ini namanya bisr. Ya. Wal wusta, dan yang tengah ini. Beliau lingkarkan ini. Tengahnya ini. Dan wa asyara bis sababah. Beliau menunjuk dengan jari telunjuk. Belum menunjuk dengan jari telunjuk. Ini cara yang kedua. Jadi pertama tadi sudah. Kedua ini. Ada yang ketiga. Cara yang ketiga. Dengan cara disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Dengan mengepalkan jari kelingking dan jari manis. Serta jari tengah. Kelingking, manis, tengah dikepalkan. Dan diulurkan jari jempolnya tidak dikepalkan ini. Jadi ini dikepalkan, kepal 3. Jempolnya tidak. Tidak dikepalkan. Kan yang pertama dikepalkan semuanya. Kecuali telunjuk. Yang kedua dikepalkan 2. Kecuali tengah sama jari telunjuk, ibu jari. Dan telunjuk, menunjuk. Ini cara terakhir ini 3 dikepalkan. 3 dikepalkan. Ini tidak. Dibiarkan terbuka. Dan berisyarat dengan jari telunjuk. Kata mereka ini adalah berdasarkan hadits katanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Zubair riwayat Imam Muslim. Cara ketiga ini. Hadits Abdullah ibn Zubair riwayat Imam Muslim. Saya langsung potong dengan pendalilan pembahasan kita. Dia katakan di awalnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk tasyahud, asyara bi asba'ihi sababah, belum menunjuk dengan jari telunjuknya. Wa wada'a ibhamahu ala isba'il wusta, dan meletakkan ibhamnya di jari tengahnya, di jari tengahnya. Tapi wayulki mukaffahul yusra rukbatai. Jadi hanya diletakkan. Ini kata para ulama ihtimal hanya diletakkan. Tidak dilingkarkan. Tidak dilingkarkan. Karena bahasanya diletakkan jari telunjuk ibu jarinya. Di tengah. Jadi ini di sini baru ini hanya diletakkan saja. 3 ini dikepalkan. Ini diletakkan. Dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Dan di sini kita mendapatkan faedah posisi jari kiri. Di sini ada tambahan dan untuk faedah bagus juga. Ketika antum keadaannya seperti itu tadi. Ini 3 ini dikepalkan. Kemudian ini terbuka ibu jarinya dan menunjuk dengan jari telunjuk. Kata beliau, wa yulki mukaffahul yusra rukbatah. Telapak tangan kiri itu menggenggam lutut kiri. Jadi lutut kiri itu digenggam. Itu diantara sunnah terkait dengan posisi tangan kiri. Sekarang berarti 3 posisi tangan kiri. 3 posisinya. Diletakkan di atas paha. Diletakkan di atas lutut dan menggenggam lutut. Dengan hadits ini.
Adapun kanan 3. Yang sah dari Nabi SAW. 2 riwayat Imam Muslim, 1 riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani. Riwayat Imam Muslim, genggam seluruhnya, menunjuk. Riwayat juga Imam Muslim, genggam 3 ini, ibu jari terbuka, menunjuk. Jadi ini anggaplah ini paha, seperti ini. Tidak dilingkarkan, seperti ini. Ini cara. Ini cara. Tadi juga ada dalam riwayat dikatakan yang sudah kita sebutkan semuanya. Ini posisi jari. Kemudian mungkin bagus juga disebutkan, penulis tidak sebutkan karena memang bukan madhab dalam Syafi'iyah. Yaitu masalah menggerakkan jari telunjuk. Dan ini kadang juga kita lihat, ya bahkan sering kita lihat orang menggerakkan jari telunjuk. Kadang ya sebagian yang melihat mengingkarinya, sebagian juga biasa-biasa saja. Karena mereka memang tahu mungkin hukumnya terkait dengan hal tersebut. Ini bagus kita sebutkan. Walaupun hal ini tidak disebutkan oleh penulis, hanya sekedar sebagai faedah tambahan. Hanya sekedar sebagai faedah tambahan. Supaya kalau kita jumpai orang yang menggerakkan jari, kita sudah tahu apa dalil mereka pakai, siapa yang berpendapat, itu penting. Itu penting. Yaitu hukum menggerakkan jari saat melakukan tasyahud. Awal ataupun akhir. Dalam hal ini pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala, jari itu tidak digerakkan, cukup ditunjuk saja. Jari itu tidak digerakkan, cukup ditunjuk saja, menunjuk saja. Ini pendapat mayoritas ulama madhab. Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, bahkan sebagian Malikiyah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis semua yang telah lewat yang kita baca tadi. Semua hadis yang kita baca terkait dengan posisi jari telunjuk, itu semuanya dengan lafaz berisyarat dengan dari jari telunjuk. Tidak ada kata menggerakkan. Itu dalil dari mayoritas ulama rahimahumullah. Dan pendapat yang kedua, di sana ada yang berpendapat bahwa jari itu digerakkan ketika seorang berisyarat, menunjuk dalam tasyahud. Ini adalah pendapat riwayat dari Imam Malik. Jadi yang berpendapat jari digerakkan saat berisyarat, itu adalah satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah. Rahimahullah. Mereka berdalil dengan hadis ini Imam Malik rahimahullah dalam satu riwayat
Mereka berdalil dengan hadits Wa'il ibn Hujur dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai. Demikian pula ada dalam penukilan riwayat Imam Ibn Hibban dan Al-Baihaqi. Hadits Wa'il ibn Hujur yang kita sudah sampaikan sebelumnya juga. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibn Hibban, serta Al-Baihaqi ada tambahan di ujungnya. Faro'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Maka saya melihat Nabi SAW menggerakkannya. Itu tambahannya. Faro'aituhu, itu setelah dia sebutkan bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Jarinya beliau posisikan, dia lingkarkan. Dia berisyarat dengan jari telunjuknya. Setelah itu dia katakan, faro'aituhu yuharrikuha yadu'u biha. Maka saya melihat Nabi menggerakkannya dan berdoa dengannya. Ini hadits yang dipakai. Hadits yang dipakai. Namun hadits ini dikritik keras oleh mayoritas ulama hadits. Karena ini adalah hadits yang syadz, hadits yang ganjil. Disebabkan banyak dari rawi, disebutkan oleh para ulama ada 9 dari perawi hadits tidak ada menambahkan kata Nabi menggerakkannya. Satu-satunya rawi yang menambah ada kata menggerakkan adalah rawi yang bernama Zaidah ibn Qudamah. Dia telah menyelisihi Syu'bah dalam riwayat Imam Ahmad sendiri. Dia telah menyelisihi Sufyan Ats-Tsauri dalam riwayat Imam Ahmad juga. Dia telah menyelisihi Khalid At-Tahan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Dia telah menyelisihi Zuhair ibn Muawiyah dalam riwayat Imam Ahmad. Dia juga telah menyelisihi Muhammad ibn Fudail dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Dia telah menyelisihi Sufyan ibn Uyainah dalam riwayat Imam An-Nasai. Dia telah menyelisihi Abdul Wahid ibn Ziyad dalam riwayat Imam Ahmad. Dia telah menyelisihi Salam ibn Sulaim dalam riwayat Imam Abu Dawud At-Toyalisi. Dia juga telah menyelisihi Abdullah ibn Idris dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Banyak sekali rawi yang diselisih dan rawi yang diselisih adalah rawi yang lebih kuat darinya. Maka dianggap dalam istilah mustalah hadits, ini hadits yang syadz, hadits yang aneh, hadits yang ganjil. Dan hadits yang syadz itu min qismid dhaif, masuk dalam golongan jenis hadits dhaif. Golongan atau jenis hadits dhaif karena dia menyelisihi yang lebih kuat darinya. Dia menyelisihi yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas. Jari itu tidak digerakkan. Pendapat yang kuat karena kita melihat dalil. Yang tidak menggerakkan dalilnya riwayat Muslim. Yang mayoritas. Itu haditsnya sahih. Sementara yang menggerakkan kita sudah tahu ada seorang rawi yang bernama Zaidah ibn Qudamah. Dia menyelisihi banyak rawi yang lebih kuat darinya. Dia menyelisihi banyak rawi yang lebih kuat dari dia. Sehingga kita keluar dengan kesimpulan dalam masalah ini pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa jari tidak digerakkan. Jari tidak digerakkan.
Ini faedah tambahan terkait dengan keadaan jari dalam tasyahud. Berikutnya kita lihat kata beliau rahimahullah wal iftirashu fi jami'il jalasat. Ini di antara gerakan solat. Karena penulis rahimahullah belum pisah antara gerakan dan bacaan. Ini gerakannya. Duduk iftirash di seluruh duduk. Ini seluruh duduk maksudnya duduk antara dua sujud, duduk tasyahud. Ya, itu semua duduk iftirash. Kemudian kata beliau wattawarruk fil jalsatil akhirah. Dan duduk tawarruk ketika duduk terakhir. Duduk iftirash, antum paham ya? Kita duduk di atas paha kiri dan menegak telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Itu namanya iftirash. Dan bertawarruk pada duduk yang terakhir. Tahu bertawarruk? Yaitu telapak kaki kanan ditegakkan, kemudian telapak kaki kiri masuk di bawahnya kaki kanan. Itu namanya duduk apa? Tawarruk. Itu namanya duduk tawarruk. Ini duduk iftirash, demikian pula duduk tawarruk, hukumnya sunnah. Sepakat para ulama rahimahumullah, siapa yang duduk dalam solat, bagaimanapun duduknya, apakah dia duduk bersila, duduk iftirash, duduk tawarruk, sah solatnya. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Sunnahnya itu selain duduk terakhir, itu adalah duduk iftirash. Ketika tasyahud akhir, maka sunnahnya duduk tawarruk. Sunnahnya duduk tawarruk. Hanya saja ucapan beliau ini, tawarruk pada duduk yang terakhir. Maksudnya duduk tasyahud akhir yang ada 2 kali tasyahud atau 1 kali. Kan belum cuma katakan secara global, secara umum, bahwasannya duduknya duduk tawarruk pada yang terakhir. Kalau yang diinginkan pada tasyahud yang solat yang memiliki 2 tasyahud, itu tentunya tidak ada perselisihan antara apa yang belum katakan dengan ulama yang lain. Karena memang pada solat yang memiliki 2 tasyahud, tasyahud awal iftirash, tasyahud yang kedua adalah apa? Tawarruk. Tapi pertanyaan kita, bagaimana kalau solat itu memiliki 1 tasyahud saja? Kalau 2 ini tidak ada masalah. Tasyahud awal iftirash. Tasyahud yang kedua terakhir tawarruk. Enggak ada masalah. Yang datang permasalahan adalah ketika solat itu memiliki 1 kali tasyahud saja. Disinilah muncul perselisihan di kalangan ulama kita. Di kalangan ulama kita. Ada ya perselisihan di tengah mereka terkait dengan hal ini. Ada yang mengatakan yang penting duduknya adalah duduk tasyahud
dan tasyahudnya tasyahud akhir, mau 2 kali atau sekali, tawarruk. Mau dia 2 kali ataupun sekali, ya tetap tawarruk tasyahudnya. Nah, ini pendapat dinukil dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang duduk tawarruk apakah 2 tasyahudnya atau 1 saja. Yang penting duduk terakhir. Cara duduknya adalah duduk tawarruk. Tidak dibedakan antara solat yang memiliki 2 tasyahud dengan solat yang memiliki 1 tasyahud. Dia duduknya adalah duduk tawarruk. Ini pendapat, saya ulangi, dari Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik. Sementara mayoritas ulama fikih mereka membedakan. Kalau 2 tasyahudnya dibedakan. Pertama iftirash, kedua tawarruk. Tapi kalau 1 tasyahudnya iftirash. Ini pendapat jumhur atau yang dikenal dengan terjemahan kita mayoritas ulama. Ini pendapat Imam Ahmad, bahkan juga pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi jangan anggap juga kalau tidak tawarruk berarti bukan madhab Syafi'iyah. Enggak. Sebagian Syafi'iyah juga berpendapat iftirash. Juga berpendapat iftirash. Sekarang tinggal kita mencari tahu apa dalilnya. Kenapa ada perselisihan? Ini pembahasan terakhir kita di pertemuan ini. Karena setelah itu langsung salam itu mudah. Iya. Sebab perselisihannya ada lafaz hadits dari sahabat Abu Humaid, perputarannya ini. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Di situ ada lafaz penukilan beliau. Wa idza jalasa fil raq'atil akhirah. Apabila Nabi SAW duduk di rakaat terakhir. Ini kan rakaat terakhir mencakup apa? Apakah tasyahudnya cuma 1 atau tasyahudnya apa? 2. Langsung dikatakan. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah. Apabila beliau duduk di rakaat terakhir. Qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Maka beliau masukkan kakinya, telapak kakinya yang 1 dan satunya beliau tancapkan. Itu duduk tawarruk. Wa qa'ada ala maq'adati. Dan beliau duduk di pantatnya yang di sebelah. Kan kalau kita tegakkan 1 kaki, kemudian 1 kaki telapak kaki masuk lagi ke dalam, maka pasti kita akan duduk di atas pantat. Ini satu-satunya dalil yang mereka pakai yang mengatakan duduk tawarruk. Karena memang lafadznya apabila Nabi duduk di rakaat akhir. Ini kan mencakup 1 kali tasyahud atau 2 kali tasyahud. Ini dalilnya. Hanya saja mayoritas bantah. Itu kata mereka dalil untuk kami. Bukan dalil untuk yang mengatakan dibedakan. Kenapa? Coba kita baca hadits Abu Humaid. Saya bacakan antum dari awal.
Supaya antum paham, ini sebenarnya kata mereka salah pendalilan. Pada solat yang memiliki 2 tasyahud, dipakai kepada solat yang memiliki 1 tasyahud. Ini salah pendalilan. Gimana itu? Antum dengarkan baik-baik baru antum akan paham. Kenapa ini dibilang salah pendalilannya? Saya bacakan hadits Abu Humaid As-Sa'idi kepada antum dari awal. Jadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih pendalilannya. Dalil yang dipakai sahih. Tapi ana baca dari awal supaya antum paham kenapa bisa mayoritas menyelisih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduknya tawarruk, sholat subuh duduk tawarruk. Sholat sunnah 2 rakaat duduk tawarruk. Semuanya. Yang penting tasyahud akhir. Sementara mayoritas ulama rahimahumullah, enggak. Kalau 1 tasyahudnya duduknya iftirash. Kalau 2 tawarruk. Apa dalilnya? Kita bacakan hadits Abu Humaid As-Sa'idi dari awal. Yang dipakai oleh mereka. Yang mengatakan tawarruk di akhir. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ana kuntu ahfadukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah orang yang paling hafal tentang solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya. Jadi memang ini belum menukil solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat apa yang belum nukil. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai. Saya melihat Nabi SAW apabila beliau bertakbir, maka beliau jadikan tangannya itu sejajar dengan bahunya. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Bahasanya boleh sejajar dengan bahu dan boleh sejajar dengan telinga. Sudah lewat. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatai. Apabila beliau ruku, maka beliau mengokohkan telapak tangannya ini kepada kedua lututnya. Ini posisi telapak tangan ketika ruku. Tsumma hasara dhahra. Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Dan otomatis seperti anak katakan di majelis sebelumnya. Ketika antum kokohkan telapak tangan ini di lutut, pasti punggung lurus. Itu sudah secara otomatis. Jadi beliau luruskan punggungnya. Wa idza rafa'a ra'sahu istawa. Apabila beliau angkat kepalanya dari ruku, maka beliau berdiri lurus. Hatta ya'uda kulla faqarin makanah. Sampai setiap persendian itu kembali kepada tempatnya. Artinya sudah lurus. Berdiri. Bukan masih bengkok, sudah sujud. Enggak. Dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Berdiri lurus. Terus. Fa'idha sajada wadu'a yadaihi ghairu muftarishin walaqabidihima. Apabila beliau sujud, maka belum meletakkan tangannya tapi tidak iftirash. Belum letakkan tangannya di tempat sujud tapi tidak kena lantai ini. Sikunya. Tidak kena lantai sikunya. Yaitu diangkat sikunya. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Wastaqbala bi'atrofi asobi rijlahil qiblah. Dan beliau hadapkan ujung jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Kan kaki ditegakkan, dirapatkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Aisyah. Sunnahnya itu ditekankan ke bawah supaya jarinya itu ke arah kiblat. Jarinya ke arah kiblat, ditekankan ke bawah. Ini juga sudah kita jelaskan. Kaifiat atau cara sujud. Kemudian perhatikan lanjutannya. Fa'idha jalasa fi rok'atain. Apabila beliau duduk di 2 rakaat. Jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Maka beliau duduk di atas telapak kaki kiri. Dan menancapkan yang kanan. Wa idha jalasa fi rok'atil akhirah. Kalau beliau duduk di rakaat yang terakhir. Berapa tasyahud yang diceritakan? Berapa tasyahud yang diceritakan? Hah? Ini sholat yang 2 tasyahud. Tadi itu pendapat tadi hanya potongan yang paling terakhir. Hadits yang sama. Kita tidak ada perselisihan. Kalau sholatnya 2 kali tasyahud, ya seperti itu dibedakan. Jadi hadits Abu Humaid As-Sa'idi
Ini menceritakan solat yang memiliki 2 tasyahud, bukan satu. Adapun yang satu tasyahud, kita berdalil dengan hadits Abdullah bin Umar, hadits-hadits yang lain. Yang menceritakan 1 kali tasyahud. Inilah sisi bantahan kenapa mayoritas tidak pakai. Karena memang hadits Abu Humaid As-Sa'idi bukan 1 tasyahud. Makanya dibedakan. Ya kita tidak berselisih. Kalau 2 kali tasyahud kita memang bedakan. Perselisihan kita kalau 2 kali, kalau 1 kali. Kalau 1 kali. Maka disinilah dengan alasan kelengkapan hadits ini, kenapa kita memilih pendapat mayoritas. Tidak memilih pendapat Imam Syafi'i. Tapi siapa yang duduk seperti itu tidak diingkari. Tidak disalahkan. Kenapa? Karena dia tidak duduk seperti itu pun sah sholatnya. Ada orang tidak duduk tawaruk, tidak duduk iftiras. Dia duduk anak soleh. Tasyahud langsung duduk manis. Itu duduk anak soleh. Begitu Pak dia. Duduk anak soleh. Duduk gimana? Duduk bersila tahu ya? Seperti ini antum duduk. Duduk seperti ini. Terus antum berisyarat. Bertasyahud sah. Makanya tidak perlu antum ingkari. Tidak perlu antum ingkari. Ini cukup kita membahas apa yang kuat, kenapa bisa kuat, kenapa bisa tidak kuat. Itu sisi pembahasan dari fikih terkait dengan duduk. Wat taslim as-saniyah. Penutupnya beliau katakan salam yang kedua. Karena salam yang pertama sudah kita bahas sebelumnya, hukumnya rukun sholat. Belum sah sholat kalau orang tidak salam yang pertama. Tapi kalau salam yang kedua, sunnah. Ini kan golongan dikelompokkan hal-hal yang sunnah. Salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Ini sudah selesai. Berikutnya lagi masih ada pembahasan sholat. Kita akhirkan di pertemuan Senin yang akan datang. Kita adzan dulu baru kita masuk di tanya jawab sedikit. Bismillah, saat sebelum salam kita disunahkan berdoa dengan doa berlindung dari 4 hal. Ataupun doa agar dikokohkan di atas Islam. Apakah boleh juga dengan doa umum dengan bahasa selain Arab? Kalau dengan bila dikatakan doa umum boleh. Terkait dengan kebaikan akhirat itu disepakati akan bolehnya, tidak ada silang pendapat. Tapi apakah boleh dengan berdoa dengan kebaikan dunia? Ada sedikit diperselisihkan dalam hal tersebut, tapi yang kuatnya boleh. Karena tidak ada pengkhususan sunnah doa di situ dengan doa akhirat. Cuman kalau ditanya boleh nggak dengan bahasa lain selain bahasa Arab, itu sisi bentuk perselisihannya lebih kuat lagi. Karena Nabi SAW pernah bersabda, inna hadhihi sholat la tasluh li kalamin nas. Sholat itu tidak cocok untuk ucapan manusia. Tidak cocok untuk ucapan manusia. Kalau kita hindarkan diri dari doa dengan bahasa Indonesia, itu lebih baik. Itu lebih baik. Nanti kita berdoa saja dengan doa yang kita hafal dari bahasa Arab. Adapun ingin meminta dengan permintaan yang kita tidak tahu bahasa Arabnya, maka kita minta di selain waktu itu. Karena masih banyak waktu mustajabah. Bukan hanya sebelum salam. Bukan hanya sebelum salam. Ada di antara adzan dan iqamat. Doa mustajabah. Ada di sepertiga malam terakhir. Ada di sore hari-hari Jumat. Kan macam-macam waktu daripada waktu istajabah. Jangan kita paksakan masukkan diri kita dalam hal yang diperselisihkan. Dalam hal yang diperselisihkan. Apa hukum membuka telapak tangan saat salam dalam sholat? Hukumnya adalah tidak dituntunkan. Hukum
membuka telapak tangan saat salam dalam sholat adalah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Bahkan datang larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Ada hadits riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jabir ibnu Samurah. Ini yang harus diperhatikan karena banyak memang orang di sana salam ke kanan buka kanan, salam ke kiri ada yang buka ada yang tidak. Kenapa kanan dibuka? Katanya membuka pintu surga. Kiri tidak dibuka karena menutup pintu neraka. Iya. Jadi apa sebenarnya hal tersebut disyariatkan atau tidak? Itu hanya ngaji sufi saja, ngaji khurafat. Telah datang larangannya bahkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah. Beliau berkata, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulna. Kami apabila kami sholat bersama Rasulullah SAW, kami berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa asyara biyadihi ilal janibain. Dia isyaratkan dengan tangannya kedua sisi. Dulu kami seperti itu. Kiri ke kiri, kanan ke kanan. Diisyaratkan dengan tangannya dua sisi. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, alamatu mi'una biaidikum ka'annaha adnabu khailin syums innama yakfi ahadakum ayyadu ayyadahu ala fakidihi thumma yusallim ala akihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kata Nabi SAW, ini hadits hendaknya ditahu oleh orang-orang yang membuka tangannya. Supaya mereka paham sebenarnya apa yang harus dilakukan. Apa tuntunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, berdasarkan apa kalian menggerakkan tangan-tangan kalian. Seakan-akan itu adalah ekor kuda yang tidak bisa berhenti. Cukup bagi kalian untuk meletakkan tangan kalian pada paha kalian. Cukup letakkan tangan pada paha kalian. Kemudian kalian mengucapkan salam kepada saudaranya sebelah kanan dan sebelah kiri. Cukup diletakkan, tidak perlu digoyang-goyangkan. Iya, pintu surga tidak dibuka dengan tangan kanan. Pintu neraka tidak ditutup dengan telapak tangan kiri, tapi dengan amalan. Bukan dengan tangan, dengan amalan. Itu hanya ngaji khurafat saja. Iya, ngaji khurafat saja. Betapa banyak hadis-hadis palsu yang dibuat dalam hal ini. Dalam sholat, dalam wudhu sangat banyak. Sangat banyak. Hal itu dihindari, tidak dituntunkan. Cukup kata Nabi SAW itu yang sudah cukup bagi kita. Bagaimanakah dan apakah ada dalil yang menjelaskan posisi kepala di saat tasyahud akhir? Seperti ada yang memiringkan kepala, yang menegakkan, ada juga yang menegakkan. Tidak ada tuntunan dalam hal tersebut terkait dengan posisi kepala. Itu yang miring mungkin karena miring posisinya. Dan tidak ada disinggung masalah kepala. Masalah kepala itu disinggung ketika ruku. Nabi SAW kalau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya, juga tidak menunduk. Itu lurus saja ke depan. Ketika ruku, itu disebutkan terkait dengan kepala. Adapun tasyahud tidak disebutkan. Tidak disebutkan, wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati suami yang setiap sudah sholat subuh bukannya ngaji tambah dzikir, malah tidur duduk di kursi sambil dengar ceramah.
Kalau saya tegur sering ngeles, bilangnya tidak tidur. Padahal waktu suami kerja dia rutin ngaji pagi tambah sholat duha. Bagaimana caranya? Kita yang tahu, kita yang punya suami, bukan saya yang punya. Kita yang tahu suami kita bagaimana keadaannya. Kita yang tahu suami kita bagaimana keadaannya. Kita hanya bisa doakan. Semoga suami kita istiqomah di atas kebaikan. Semoga suami kita istiqomah di atas kebaikan. Kalau cara menasehatinya kita yang tahu. Karena masing-masing suami istri itu beda-beda mereka menyelesaikan masalahnya. Bahkan ada saya dapat kasus seorang pasangan dia selesaikan masalahnya diranjang. Kalau tidak diranjang tidak bicara. Itu masalah orang dewasa. Iya. Jadi artinya apa? Banyak kasus suami istri itu mereka bisa selesaikan, mereka yang tahu masalahnya. Kadang kita ya sebagai ustadz kalau diminta karena hak seorang itu untuk ya kita katakan kepadanya sesuatu kalau dia menginginkan sesuatu. Itu kita hanya sekedar mengatakan. Adapun prakteknya itu di rumah. Kita yang tahu bagaimana harus bersikap terhadap suami kita. Sebagaimana juga kalau ada suami bertanya, kita akan katakan juga kita yang tahu istri tak. Karena kalau saya bilang kasih begini, belum tentu pas dengan istri tak. Belum tentu cocok dengan istri tak. Intinya Nabi SAW hanya mengatakan rifkon bil qawarir kalau terkait dengan perempuan. Laki-laki juga seperti itu. Laki-laki juga seperti itu. Kita di sebagian tempat butuh dilembutkan ya lembutkan. Sebagian tempat butuh dikeraskan ya kita keraskan. Jelas pemberani itu tidak harus maju terus. Pemberani itu yang maju saat memang tepat untuk maju, mundur saat yang tepat untuk mundur. Itulah pemberani yang sebenarnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apakah boleh memandikan orang tua ketika meninggal? Boleh. Maksudnya kalau orang tuanya ya. Adapun orang tuanya bukan mahram. Misalnya ada perempuan mau memandikan orang tua yang bukan mahram. Kalau orang tuanya di sini maksudnya boleh. Memandikan orang yang menjadi mahram kita. Laki-laki ataupun perempuan. Ataupun perempuan. Apa boleh mentalkin mengucapkan la ma'buda bihaqqin illallah? Enggak. Ya itu makna la ilaha illallah. Bukan kalimat la ilaha illallah. Yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang meninggal di antara kalian. Orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Maknanya tadi yang disebutkan. Maknanya tadi yang disebutkan. Ketika kita mendengar salam imam atau orang yang sedang sholat, apakah kita wajib menjawabnya? Tidak. Tidak wajib menjawabnya. Karena yang wajib menjawab itu ya kalau dia salam kepada kita. Ini dia salam karena sholat. Dia salam karena selesai dari sholatnya. Bolehkah berdoa setelah selesai tasyahud awal? Dan jika dalam kondisi masbuk lalu mendapati rakaat akhir. Apakah kita membaca tasyahud akhir juga? Kalau pertanyaan awal, bolehkah berdoa setelah tasyahud awal? Boleh. Karena Nabi SAW katakan setelah tasyahud awal, فَلْيَتَقَيَّرْ minat du'a masya'a. Hendaklah dia memilih dari doa apa yang dia inginkan. Kemudian apakah boleh kita membaca tasyahud akhir ketika masbuk mendapati rakaat akhir? Hal tersebut kita anggap diri kita apa? Salat yang kita dapati ini salat terakhir, rakaat terakhir atau rakaat awal hitungan untuk kita. Kemudian nanti kita kodok. Atau kita sempurnakan. Dan pendapat yang tepat adalah ketika kita berdiri kita sempurnakan. Berarti ini dianggap awal. Kita tidak tasyahud akhir. Kita tidak baca tasyahud akhir. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat
itu dianggap akhir untuk kita dan nanti kodok, bukan menyempurnakan. Tapi yang tepatnya kita adalah menyempurnakan bukan kodok. Menyempurnakan bukan kodok. Karena lafaz haditsnya wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang luput sempurnakan. Apa yang luput sempurnakan. Ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Terakhir. Apakah ada perbedaan letak telapak tangan pada tasyahud awal dan tasyahud akhir? Misalnya di atas paha pada tasyahud akhir dan di ujung lutut pada tasyahud awal. Tidak ada dalam hal tersebut. Semua haditsnya menjelaskan boleh ini dan boleh itu di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tidak ada disebutkan posisi itu di akhir, posisi yang ini di awal. Tidak, semuanya diberikan keluasan, diberikan kelapangan dalam hal tersebut. Alhamdulillah kita cukupkan. Ini untuk pertemuan pertama setelah libur. Ya, alhamdulillah kebaikan banyak. Kita tutup, semoga apa yang kita dengar dan kita kaji malam ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah semata, yang salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.